Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, dimanapun Anda berada. Oke, di sesi kali ini saya akan coba menjelaskan terkait sejarah dan perkembangan promosi kesehatan baik secara global atau dunia dan juga di tingkat nasional. Uh, ada baiknya kita semua membaca basmalah terlebih dahulu ya sebelum menyimak materi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diberikan kemudahan. Oke. Jadi sebelum saya menjelaskan sejarahnya, kita sedikit pahami dulu definisi dari health promosi atau health promotion ini. Jadi kalau Ottawa Charter, nah ada yang mungkin belum mengenal apa itu Ottawa Charter, nanti akan dijelaskan di slide-slide berikutnya. Oke. Ottawa Charter menjelaskan health promotion is the process of enabling people to increase control over and to improve their health. Jadi adalah sebuah proses di mana sebuah proses untuk memampukan orang-orang supaya mereka dapat to increase, meningkatkan control over, pengendalian, kemampuan mengendalikan dan meningkatkan kesehatannya. Jadi promosi kesehatan ini adalah upaya bagaimana supaya si individu-individu ini mampu meningkatkan dan mengontrol kesehatannya secara mandiri. Nah, ini juga dinyatakan oleh World Health Organization sebagai the process of enabling individual and communities to increase control over the determinant of health and thereby improve their health. Jadi bagaimana sih upaya yang bisa dilakukan kepada suatu individu ataupun komunitas supaya si individu dan komunitas ini mampu mengontrol aspek-aspek yang akan mempengaruhi kesehatan dirinya dan juga mampu meningkatkan ya, to improve their health, jadi meningkatkan kesehatannya. Nah, di Indonesia sendiri saya ambil dari Permenkes ya, ini adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan juga bersama masyarakat agar mereka dapat menolong diri sendiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumber dari masyarakat serta sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik. Jadi semuanya adalah suatu upaya yang dimampukan atau bertujuan untuk meningkatkan keterampilan individu maupun kelompok untuk dapat mereka itu mampu meningkatkan kesehatan sendiri. Gitu. Oke, ini yang garis-garis merah, ini yang menjadi benang merah dari konsep promosi kesehatan atau health promotion. Nah, bagaimana sejarahnya health promotion ini bisa terbentuk? Kita bisa melihat atau memulai perjalanan dari pembentukan WHO. Jadi WHO ini terbentuk setelah Perang Dunia Kedua ya, sekitar 1947. Kemudian WHO terbentuk melakukan sebuah semacam deklarasi tahun 1948 yang menghasilkan bahwa kesehatan adalah merupakan hal terpenting dalam upaya keperdamaian dan kesejahteraan secara global. Maka dinilailah suatu upaya promosi kesehatan atau health promotion ini dibutuhkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara global, di mana si kesehatan ini merupakan aspek penting dari perdamaian dan kesejahteraan. Ini awalnya. Nah, kemudian dikembangkan lagi, dibahas lagi dalam deklarasi atau dideklar pada pertemuan di Alma-Ata, sering disebut dan terkenalnya dengan sebutan Declaration of Alma-Ata tahun 1978 yang lebih menekankan lagi, yang lebih membahas lebih dalam lagi aksi yang dibutuhkan oleh pemerintah, tenaga kesehatan untuk melakukan proteksi dan promosi kesehatan kepada semua orang. Jadi di Alma-Ata ini dibahas, jadi aksi-aksi apa saja sih yang dibutuhkan
oleh sektor pemerintah dan juga tenaga kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan juga melakukan proteksi terhadap suatu kesakitan. Dan di sini juga dijelaskan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia, maka harus diupayakan pemberiannya kepada seluruh masyarakat. Lalu dipikirkan bagaimana aksi-aksinya. Nah, dilanjutkan, akhirnya muncul konferensi yang berisi orang-orang penggiat dari health promotion di Ottawa, makanya terkenalnya dengan Ottawa Charter. Makanya di sebelumnya di definisinya saya menjelaskan definisi Ottawa Charter. Karena Ottawa Charter ini adalah first conference yang benar-benar membahas dan menjadi cikal bakal terbentuknya konsep promosi kesehatan dirumuskan. Kalau di konferensi WHO tahun 1948 dan Almata tahun 1978, ini baru menyebutkan pentingnya health promotion, pentingnya promosi kesehatan, health promotion untuk upaya peningkatan kesehatan di masyarakat. Ini baru disebut-sebut. Lalu di Ottawa Charter inilah benar-benar baru dirumuskan. Jadi kalau mau melakukan promosi kesehatan harus melakukan apa dan bagaimananya. Nah, ini dibahas tuntas oleh conference yang dilakukan di Ottawa. Ada sebutnya dengan keputusan Ottawa atau Ottawa Charter. Nah, conference ini tidak berhenti hanya di Ottawa, kemudian dilakukan di skala waktu tahun tertentu hingga saat ini. Jadi ada perkumpulan penggiat promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan di seluruh dunia bergabung untuk terus mengupdate dan mengembangkan ilmu promosi kesehatan dan edukasi kesehatan. Oke, kita lanjut ya. Ini kenapa yang di caption hanya Bangkok Charter aja tahun 2005, karena dia lebih melakukan identifikasi lebih pada action dari konsep penjabaran konsep dari tahun sebelumnya. Oke, kita bahas ke Ottawa Charter dulu ya, yang memang menjadi cikal bakal dari ilmu promosi kesehatan di tingkat global. Jadi ini adalah First International Conference of Health Promotion. Jadi dari konferensi ini dihasilkanlah 3 strategi dalam melakukan promosi kesehatan dan ada 5 area kerja dari promosi kesehatan. Jadi 5 aksi kerja, 5 aksi utama dari promosi kesehatan. Jadi kita mau melakukan apa sih kalau promosi kesehatan, kira-kira seperti itu. Nanti akan ada sesi khusus yang akan membahas tentang isi dari kesepakatan Ottawa Charter ini terkait 3 strategi promosi kesehatan dan 5 kunci area kerja dari promosi kesehatan. Nah, setelah Ottawa dan Bangkok, sebenarnya ada banyak conference health promosi yang juga akhirnya mempengaruhi perkembangan promosi kesehatan baik di tingkat global dan juga di tingkat nasional. Seperti ada di Adelaide, ini tahun 1988. Ini lebih membahas bagaimana melakukan pembuatan kebijakan kesehatan secara publik. Terus ada di Sendival, penciptaan lingkungan yang mendukung. Bahkan di Jakarta juga pernah tercatat sejarah sebagai penyelenggara conference health promotion. Ini di Ancol. Kemudian tahun 2020 masih pembahasannya masih sama. Nah, pembuatan kebijakan, penciptaan lingkungan, pembangunan kapasitas untuk promosi kesehatan dan peran untuk mengatasi faktor di 3 conference ini adalah penjabaran dari 5 area kunci atau 5 aksi dari yang sudah dijabarkan di Ottawa. Jadi di Ottawa ini ada 5 yang area tadi saya jelaskan. The 5K Action Area for Health Promoting ini. Nanti saya akan jabarkan di sesi berikutnya. Nah, ini dibahas per conference. Nah, di Bangkok dia baru
meringkas hasil dari conference sebelumnya dan dilanjutkan di Nairobi, Helsinki sampai kemarin terakhir saya lupa ada di mana. Oke, tapi perwakilan UHAMKA ada yang ikut, yaitu Dr. Sarah, salah satu dosen bidang minat dan dosen pasca sarjana juga. Oke, itu yang tadi adalah sejarah di tingkat globalnya. Sekarang kita bahas tentang di Indonesia, bagaimana perkembangan promosi kesehatan di tingkat di nasional. Nah, sebenarnya tidak ada literatur yang menjelaskan secara baku bagaimana sejarah dari promosi kesehatan. Hanya satu yang saya temukan literaturnya, dia menjelaskan sejarah dari kesehatan masyarakat yang seiring berjalan dengan perkembangan masuknya ilmu promosi kesehatan. Jadi di Indonesia sendiri, promosi kesehatan ini berkembangnya seiring sejalan dengan perkembangan kesehatan masyarakat di Indonesia. Sebenarnya untuk upaya promosi kesehatan yang sudah dilakukan, promosi kesehatan berupa pencegahan secara skala besar sudah pernah dilakukan di tahun 1935, yaitu melakukan vaksin PES atau penyemprotan DDT ke rumah-rumah, DDT ya, ke rumah-rumah. Nah, itu untuk pemberantasan penyakit PES. Ini adalah salah satu sebenarnya upaya dari promosi kesehatan yang tidak disadari sebenarnya sudah dilakukan oleh Indonesia dari tahun 1935. Nah, barulah si Hedrick ini petugas kesehatan Belanda yang dia melakukan pengamatan pada angka kematian dan kesakitan di suatu wilayah, yaitu Banyumas Purwokerto, yang cukup sangat tinggi. Lalu dia analisis kenapa, dan dia menemukan bahwa terjadi perilaku yang salah, perilaku yang tidak sehat yang menyebabkan tingginya kematian dan kesakitan di wilayah tersebut. Lalu Hedrick berinisiatif untuk melakukan propaganda kesehatan. Propaganda kesehatan itu memberikan informasi, edukasi pendidikan ke desa-desa secara masif terkait bagaimana kehidupan dan perilaku yang sehat, seperti itu. Nah, di tahun 1952. Maka sekarang dikenalnya masih dengan istilah penyuluhan. Itu sejarahnya dari penyuluhan adalah kegiatan propaganda kesehatan yang dilakukan oleh Hedrick. Nah, ini yang diyakini oleh salah satu tokoh dari promosi kesehatan, meyakini bahwa ini adalah langkah awal atau sejarah awal promosi kesehatan lahir di Indonesia. Nah, kemudian bersama dengan itu sebenarnya di Bandung, Dr. Fatah dan Dr. Lemin ini dia membuat sebuah konsep disebutnya Bandung Plan, konsep di mana pelayanan kesehatan yang merupakan aspek kuratif dan preventif itu tidak dapat dipisahkan. Nah, ini adalah sebuah plan yang akhirnya dia berkembang terus, dan akhirnya di tahun 1954 Bandung Plan ini diuji cobakan atau dikembangkan menjadi pengembangan pelayanan kesehatan yang diperuntukkan untuk masyarakat desa. Maka lahirlah dari sini puskesmas. Kemudian berkembang puskesmas, ada stratifikasinya, ada jenis-jenisnya, ada level-levelnya, pengembangan program, pengembangan layanan yang akhirnya berkembang sampai tahun 1984 terbentuklah sebuah posyandu, pos pelayanan terpadu, khusus untuk menangani permasalahan ibu dan anak yang saat itu sangat tinggi permasalahannya di Indonesia. Jadi tidak ada literatur di Indonesia, saya belum menemukan literatur yang komprehensif terkait sejarah promosi kesehatan Indonesia. Namun salah satu literatur menyebutkan kejadian Hedrick atau perlakuan intervensi yang dilakukan Hedrick di Banyumas Purwokerto itu menjadi sebuah langkah awal
perkenalan promosi kesehatan di Indonesia, upaya perkenalan promosi kesehatan melalui propaganda kesehatan yang maka dikenal sekarang pencegahan. Walaupun sebenarnya kalau ditilik ke belakang, Indonesia sudah melakukan upaya-upaya promotif preventif yang sebenarnya merupakan skup dari promosi kesehatan seperti vaksin PERS dan vaksin kolera dan sebagainya. Gitu. Nah, ini kemudian setelah tahun-tahun ini, maka mulailah peran dari aspek layanan preventif dan promotif ini muncul dan dikembangkan. Jadi kalau di global itu ada paradigma health for all, kalau di Indonesia mulai sehat untuk semua. Nah, ini mulai menjadi dicanangkan. Kemudian melalui keputusan Menteri tahun nomor 1193 yang menjelaskan tentang kebijakan nasional promosi kesehatan. Ini sudah lebih muncul lagi peranan atau fokus konsentrasi terhadap aspek pelayanan promosi kesehatan. Nah, karena sebelum-sebelumnya yang lebih diutamakan adalah aspek kuratifnya. Walaupun di tahun-tahun awal-awal pengembangan kesehatan masyarakat, Plan Bandung dari Dr. Fatah itu sudah menjelaskan bahwa kuratif dan preventif tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Namun dengan seiring berjalan, kuratif lebih ditonjolkan pada layanan-layanan kesehatan di puskesmas dan di posyandu. Kemudian barulah mulai menggeliat upaya-upaya promosi preventif ini muncul di tahun-tahun 2004-2007 ke atas. Nah, makanya lahirlah tahun 2004 ini suatu kebijakan yang menjelaskan upaya promosi kesehatan secara nasional yang mengutamakan promotif dan preventif. Jadi maka muncul paradigma mencegah lebih baik daripada mengobati. Kemudian preventif, promotif ini adalah lebih penting dan sebagainya muncul karena pemfokusan layanan kesehatan yang sudah mulai memunculkan upaya-upaya promosi kesehatan. Kemudian berkembang lagi di tahun 2007 dengan pedoman pelaksanaan promosi kesehatan di tingkat puskesmas. Ini berisikan tentang upaya promkes apa saja yang bisa dilakukan di tingkat puskesmas. Ada singkatannya ABGK. A untuk advokasi, B untuk bina suasana, G dan K. G apa ya? Gerakan masyarakat. K adalah kemitraan. Nah, ini adalah strategi dari promosi kesehatan yang dapat dilakukan di puskesmas. Kemudian berkembang lagi nih upaya promosi kesehatan ini menjadi sebuah pelayanan yang esensial di puskesmas. Jadi sebelumnya dia memang layanan tapi bukan yang esensial, hanya di sounding apa saja yang bisa dilakukan oleh puskesmas. Kemudian promotif dan preventif ini makin naik daun di tahun 2016, maka puncaknya adalah ketika promkes menjadi upaya layanan esensial yang setara dengan KIA, gizi, dan counseling di puskesmas. Dan terakhir saat ini yang terbaru tahun 2020 ini keputusan Menteri tentang standar profesi tenaga promosi kesehatan dan ilmu kesehatan. Jadi sekarang tenaga promosi kesehatan sudah harus terstandarisasi dari Sabang sampai Merauke, tidak kalah dengan profesi kedokteran, farmasi dan sebagainya. Jadi sudah memiliki standar apa yang harus dilakukan karena memandang sangat pentingnya upaya promosi kesehatan dalam upaya promotif dan preventif. Nah, jadi ini adalah perkembangan sejarah dan perkembangan ya. Kalau yang sebelumnya adalah sejarah dan ini adalah perkembangannya. Jadi awalnya
pelayanan kesehatan ini lebih pada fokus pada kuratif, dan promotif preventif ini kurang diperhatikan. Kemudian terus berkembang paradigma-paradigma, dan para government juga sudah mulai menyadari bahwa peran promosi kesehatan ini sangat dibutuhkan, terutama untuk layanan preventif dan promotif. Maka kebijakan-kebijakannya pun terus bertambah dan berkembang hingga akhirnya sekarang tenaga kesehatan, khususnya promosi kesehatan, dapat melakukan standarisasi supaya dapat menghasilkan atau mengupayakan pelayanan promotif preventif yang maksimal. Oke, saya rasa sekian yang bisa saya sampaikan terkait sejarah dan perkembangannya dari promosi kesehatan baik secara global dan nasional. Semoga dapat dipahami dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.